Bayangkan, kamu berjuang mati-matian melawan monster di dalam gua. Lalu ketika kamu menang dan ingin keluar, pintu gua sudah tertutup. Dan yang menutupnya adalah adikmu sendiri. Dia mengira kamu mati. Tapi yang lebih menyakitkan setibanya kamu di rumah, takhta kerajaanmu telah direbut. Dan istrimu kini jadi miliknya. Inilah kisah Subali. Raja yang kuat, kakak yang setia, yang kemudian menjadi musuh karena sebuah kesalahpahaman. Tapi siapa sebenarnya yang salah? Subali, Sugriwa, atau takdir? Di dalam kisah epik Ramayana, ada satu nama yang sering terlupakan, meski kisahnya penuh pengkhianatan, amarah, dan penyesalan. Namanya Subali, sang Raja Wanara dari kerajaan Kiskenda. Subali bukan tokoh biasa. Ia lahir dari rahim yang sama dengan Sugriwa, namun mereka bukan saudara seayah. Subali adalah putra Dewa Indra, sementara Sugriwa adalah anak dari Dewa Surya. Sejak muda, Subali dikenal gagah, kuat, dan ditakuti para raksasa. Ia memerintah Kiskenda dengan keberanian dan keadilan. Namun satu peristiwa mengubah segalanya. Suatu hari seorang raksasa bernama Mayawi datang dan menantang Subali untuk bertarung. Sang raja tak mundur sedikit pun. Ia menerima tantangan itu dan bersama Sugriwa, mereka menuju sebuah gua tempat Mayawi bersembunyi. Subali masuk seorang diri, sementara Sugriwa menunggu di luar. Subali bersumpah akan keluar setelah mengalahkan musuhnya. Pertarungan itu sengit, darah dan suara dentuman memenuhi isi gua. Waktu pun berlalu. Sugriwa yang menunggu dengan cemas mulai khawatir. Tak ada suara Subali, tak ada tanda ia masih hidup. Akhirnya, dengan penuh duka, Sugriwa menutup pintu gua dengan batu besar dan pergi. Ia mengira sang kakak telah tewas. Sugriwa pun kembali ke Kiskenda. Ia dinobatkan sebagai raja baru. Tapi tak hanya itu, ia juga mengambil Tara, istri Subali, sebagai permaisurinya. Dunia Subali runtuh, tapi hanya jika ia memang telah mati. Yang tidak diketahui Sugriwa, Subali masih hidup. Di dalam gua, Subali berhasil membunuh Mayawi. Tapi saat hendak keluar, ia mendapati pintu gua telah tertutup. Ia terjebak, sendirian, dalam gelap dan kelaparan. Ia berteriak, memanggil adiknya tapi tak ada jawaban. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Hingga akhirnya, dari langit turun petir menyambar batu besar itu. Gua terbuka, Subali pun bebas. Namun saat ia kembali ke Kiskenda, yang ia temukan justru sebuah pengkhianatan. Sugriwa kini duduk di takhta. Tara bukan lagi istrinya. Subali marah. Amarah yang membakar seperti bara dalam dadanya. Ia menantang Sugriwa, tapi sang adik tak ingin melawan. Sugriwa menjelaskan bahwa ia hanya salah paham. Ia benar-benar mengira Subali telah mati. Tapi Subali, yang buta karena dendam, tak ingin mendengarnya. Ia menyerang. Tanpa disadari, ada mata lain yang mengamati mereka. Seorang pangeran dari Ayodhya, Rama. Rama datang ke Kiskenda untuk meminta bantuan Sugriwa mencari istrinya, Sita, yang diculik oleh Rahwana. Sebagai gantinya, Rama berjanji akan membantu Sugriwa merebut kembali tahtanya dari Subali. Dan janji itu ditepati. Saat Subali sedang bertarung, panah Rama melesat cepat dan menghujam dadanya. Subali roboh, terluka parah. Namun sebelum ajal menjemput, ia mulai menyadari satu hal, bahwa selama ini ia dibutakan oleh ego dan prasangka. Di hadapan Rama dan Sugriwa, Subali mengaku salah. Ia meminta maaf pada adiknya. Ia merelakan takhta dan juga Tara. Ia menutup matanya dengan hati yang jauh lebih damai dari sebelumnya. Subali bukan sekadar tokoh dalam cerita. Ia adalah cerminan dari banyak manusia, mudah tersulut emosi, cepat berprasangka, dan seringkali menyadari kebenaran saat segalanya sudah terlambat. Kalau menurut kamu, apakah Sugriwa memang salah? Atau justru Subali terlalu keras kepala? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk kisah epik lainnya dari dunia Ramayana dan Mahabharata.